welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama aku Tasya. Aku Acel. Kita kali ini mau ngapain nih Kak? Kali ini ambil dulu barangnya. Oke, jadi kita akan nyobain First impression Mother of Pearl Foundation nih, So Extra. baru. Salah. So Extra Peptide Sunscreen Foundation SPF 40 PA++. Terus di sini juga ada Mother of Pearl Cover Age High Coverage Creamy Concealer. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran reviewnya seperti apa, please keep on watching. Oke, jadi nih kalau aku lihat-lihat ada 12 shades ya Kak, bener nggak? Ya, buat jadi si foundation. Untuk foundation Tasya langsung ngeluarin 12 shade dibagi dari 3 tone, ada yang light, medium dan juga dark. Oke. Nah, selain itu dia juga nambahin 6 warna concealer baru. Jadi ternyata banyak banget usernya tuh yang merasa warna concealer itu kurang lengkap kemarin, jadi ditambahin 6 warna lagi gitu. Cuman kali ini kita akan lebih fokus di foundationnya, karena kalau untuk concealernya itu udah pernah di-review sama Imani dan juga Imani dan juga Salma kalau nggak salah di tahun lalu. Nanti akan di link aja videonya dan kita akan langsung swatch aja dan review kali ya Tasya. Oke, foundationnya ya. Iya. Jadi kalau dari kemasannya sendiri sih gemas ya, dan ini tuh ya emang Tasya banget sih. Jadi warnanya agak pink dan juga ada warna mint dan Tosca gitu. Dan di kemasannya ini yang lucu sebenarnya. Wow, gemes banget. Ya. Ini mukanya dua. Oh, Jadi ada dua sisi. Ada brushnya, terus kalau diputar ya benar. Ya, kalau benar, diputar baru si foundationnya Ya, gitu. betul. Dan menurut aku sih ini travel friendly banget sih Kak, karena berarti kalau misalnya kita mau travel udah nggak mesti bawa lagi Brush sponge atau gitu. brush, bisa langsung pakai ini. Dan ini super pipih walaupun kelihatannya kayak gede tapi enggak. Ini sebenarnya pipih dan kayak masuk ke kantong pun aman banget gitu. Terus gue suka warnanya karena ya sesuai namanya sih, ini kan Mother of Pearl. Jadi emang dia dari kupu-kupu yang warnanya kayak mutiara juga, jadi kayak gini nih Warnanya cakep kayak banget. gitu. Jadi kita akan langsung cobain aja kali ya. Ini tuh ada beberapa warna, semua warna. Gue sebenarnya udah tahu sih gue warna mana. Kalau Tasya mungkin harus nyoba-nyoba. LN1 aku tuh. Aku kayaknya kalau nggak MW2. Nih aku. Tadi Kak Arinda tuh MW. Ya aku MW2 juga kayaknya sih. Ini BTW bisa dipam nggak ya? Bisa dipencet. Oh, aku yang agak takut. Dia tuh emang tekstur si foundationnya agak creamy gitu loh. Oh ya, nih kalau kalian bisa lihat, walaupun sedikit banget, aku agak banyakan lagi deh. Terus ini dia tuh packagingnya kokoh kalau menurut aku. Jadi memang ngeluarinnya karena ininya teksturnya juga lumayan creamy, jadi ngeluarinnya harus agak ekstra, tapi menurut aku masih fine aja sih. Nah ini yang akan gue pakai. Terus begitu si foundation ini tuh memang ada kandungan skincare dan SPF-nya. Tapi kalau kata Tasya dan emang menurut penelitian ini tuh tidak menggantikan sunscreen walaupun SPF-nya udah 40, tapi dia menambahkan layer proteksi sunscreen di kulit kita. Berarti kita tetap harus pakai sunscreen ya Kak, walaupun ini ada SPF-nya. Ini brushnya gemas dan dia cukup dense. Ini tuh juga premium kata Tasya. Jadi gue nggak sabar untuk nyoba ini sekarang juga. Ini gue akan langsung cobain aja, tapi as always akan ditotol-totol. Aku kayak butuh LC1 deh, karena ternyata MW2 ini tuh agak kegelapan kalau aku langsung pakai muka tuh agak terlalu kuning, jadi kayak harus dicampur. Baru dikit aja langsung nutup pembuluh darah aku sih, tapi memang teksturnya creamy banget ya. Jadi bukan tipe yang zaman sekarang kan kebanyakan juga banyak yang suka pakainya yang light coverage. Kalau ini lumayan medium to full menurut aku. Bahkan klaimnya tuh nih sebenarnya ini kan menurut lo medium to full. Sebenarnya ini full coverage. Nah tuh kan. Tapi di packaging dibilangnya medium to full coverage. Kalau menurut aku bisa medium to full selama kita build up-nya lumayan pelan-pelan sih Kak. Nggak langsung penuh gitu. Coba ya. Enak sih brushnya dipakai. Aku belum coba. Kalau kamu tadi pakainya yang berapa Kak? Apa? Shades-nya? LN1. Oh LN, oke. LW sih. Ini untuk brush wise-nya sih enak ya dipakainya ya. Dia nggak dragging banget dan nggak terlalu ngasih lines dari kuasnya gitu loh. Ya, cuma ini kalau dari coverage
karena gue pakai dikit kali ya, jadi bisa dibilang medium to full, cuma bisa di buildable lagi. Dan hasil akhirnya memang sesuai dengan klaim velvet finish. Ini jadi ini aku pakai, udah aku campur antara light neutral 1 sama medium warm 2. Jadi hasilnya kayak gini lebih cocok di kulit aku. Terus ini aku akan pakai brushnya juga. Oke. Dan menurut aku ini ya masih medium sih. Oke, ini gue akan pakai langsung di kuasnya aja deh ya. Dan menurut aku kuasnya sangat nyaman sih. Dia tipikal kuas yang dense, tapi bisa buat si produknya tuh ngeblend dengan baik, jadi nggak ada hasil garis-garisnya gitu loh. Terus kalau yang punya pori-pori gede tuh enak buat totok-totok gini gitu loh. Jadi isi pori-porinya. Dan menurut aku kan biasanya kan ada beberapa aplikator yang kalau misalnya udah bawaan kan kayak nggak terlalu bagus gitu kan. Tapi menurut aku ini buat aplikator yang ada langsung tuh sangat membantu ya, beneran bukan cuma hiasan. Yes, betul. Oke. Karena aku tipikalnya nggak suka terlalu full, jadi aku pakainya dikit-dikit. Aku mencoba seberapa full dia bisa. Oke, kalau Chel berarti yang full, aku versi light to medium ya guys. Oke. Ini hasilnya. Oh, kamu setengah dulu. Setengah dulu. Aku malah udah langsung full kak. Kalau pakainya sedikit-sedikit bisa banget jadi light juga sih, kayak bisa lebih natural ya. Kalau ini kan gue emang kayak makeup gitu. Gue karena abis tadi hapus makeup jadinya merah bener mukanya sekarang. Ini LN1, again gue pakai LN1. Ini karena area hidung aku agak kemerahan, jadi aku pakainya agak banyakan. Terus menurut aku sebenarnya si brushnya ini juga bisa membantu untuk nge-build si coveragenya sih, either kita mau light ataupun medium to full gitu. Ini tadi aku udah jerawat nih di sini, kalau kalian lihat langsung ketutup. Terus buat yang males concealeran, menurut aku ini juga bisa banget sekaligus jadi concealer sih. Kalau pengen langsung, terutama kan area mata aku lumayan gelap nih, tapi dia bisa lumayan nutup. Ini tadi gue pakai yang kanan tuh 2 layer, yang kiri nih cuma se-layer, tapi sebenarnya secara jumlah sama sih. Jadi yang bisa gue bilang, lo mau pakai dia secara per layer atau sekali banyak tuh sama-sama enak dan nyaman gitu loh. Dan gampang untuk di blend pula sebenarnya. Ya ini buat full coverage yang lumayan creamy, menurut aku sangat gampang di blendnya. Even pakai brushnya sendiri aja tuh, ini secepat itu aku pakainya. Kayak aku pakai dikit-dikit, tapi nggak yang langsung ngeset dan habis itu susah di blend. Karena kan ada beberapa yang full coverage kadang suka gitu kan kak, kayak tiba-tiba langsung ngeset, tapi ini nggak sama sekali, bisa semudah itu dia ngeblendnya di kulit. Dan ini hasil aku udah kelar sebenarnya. Ini hasil aku buat 1 layer yang light itu seperti ini. Oh, ini kamu udah semua muka ya? Udah. Natural banget di kamu jatuhnya. Tapi aku suka sih kak, maksudnya dengan klaim yang medium to full, di aku pun tetap bisa di rem light aja gitu. Dan hasilnya tetap kelihatan fine-fine aja, tetap bisa nutup pembuluh darah aku. Aku kan banyak varises di di muka ya, tapi dia tetap nutupnya tuh fine aja gitu sih, nggak terlalu yang cakey atau gimana. Walaupun aku pakainya, justru karena aku pakai yang light nggak kelihatan cakey, tapi menurut aku kalaupun dipakai full nggak akan kelihatan cakey sih. Plus aku nggak tahu ya, ini tuh klaimnya matte atau velvet. Oh velvet. Di aku tuh kelihatan agak sedikit glowing satin gitu sih kak. Iya, di kamu juga sih. Cuma ya karena aku tadi tuh sebenarnya gara-gara ngapus makeup, udah gitu skincare aku juga keangkat, jadi ya kayaknya lebih matte dibanding kamu. Karena nggak ada bantuan dari pelembab di muka gitu. Cuman tetap kerasa hydrating karena dia kan tadi ada si peptide-nya juga. Oh iya, benar. Gitu. Jadi ini so far enak dipakainya. Untuk foundationnya medium to full sebenarnya. Ini tuh nggak berasa kayak berat di muka gitu loh. Gitu. Jadi ini tetap enak banget dipakainya. Cuman gue sama Tasya akan, lu mau pakai concealer lagi atau enggak? Kalau aku kayak nggak perlu deh kak. Sebenarnya udah nggak perlu sih. Iya, ini karena tuh udah lumayan nutup kan. Udah nutup banget. Jadi gue sama Tasya kelarin makeup dulu. Kita akan balik untuk ngomongin final reviewnya.
Nah, jadi kita udah selesai nih Kak, full makeup. Jadi menurut kamu gimana? Oke, jadi jujur tadi pas kayak mungkin karena gue nggak terbiasa menggunakan brush kali ya aplikasi makeup. Cuma gue memang merasa kayak gak nempel gitu loh makeupnya. Tapi setelah kayak kita ngobrol dulu, bercanda dulu nih di sini, oh ternyata kayak melting sendiri gitu loh, kayak lebih blinding gitu ya. Kok blinding? Blending. Gue bilang kenapa dia blinding? Iya kayak lebih ngeblend sendiri. Bener kayak ya udah nempel langsung terus kayak rata gitu loh. Jadi pada pertama tuh gue ngerasa kayak gini, tapi pas setelah dia melting ke muka tuh jauh lebih bagus gitu. Jadi emang kayak kerasa flawlessnya emang gak kayak si Tasya sih, karena gue pakainya lebih tebel kan. Kalau Tasya kan bener kayak makeup look kayak yang My Skin But Better banget ya gitu. Kalau gue kan yang dempul. Terus kalau dari kamu gimana Tas? Kalau dari aku sama, aku ngerasanya pas lagi apply makeup nggak tahu apakah makeup lain yang agak susah nempel atau aku salah pakai brush atau gimana, emang harus agak lebih effort untuk menempelkan si makeup. Cuman so far sama kayak kamu, ujung-ujungnya nanti dia kayak lebih ngeblend sama si foundationnya lebih bagus gitu loh. Jadi mungkin harus kayak diberikan waktu dulu kayak harus gitu ya. Istilahnya kalau lagi bikin roti habis diadon suruh resting dulu 15 menit gitu ya. Walaupun itu nggak selama, ini nggak selama nggak 15 menit ya. Tapi emang langsung jauh lebih flawless lagi setelah kalian diemin sih. Iya benar. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah mungkin nyampe si foundationnya nyampe rumah, pas kalian pakai tuh diemin dulu, jangan langsung dijudge ketika kalian baru aplikasi gitu. Karena ini kayak tipenya memang harus resting dulu di kulit. Terus ini tuh kita belum set dengan bedak sama sekali, cuman dipakein blush on. Nah itu yang pas pakai blush on tuh aku ngerasa dia nggak ada yang geser sama sekali. Padahal aku tadi pakai blush onnya itu agak diusir-usir gitu loh. Ya tapi dia tetap maksudnya si foundationnya nggak lari-lari geser kemana-mana ya. Tapi nge-grip warna blush onnya pun lumayan oke gitu. Ini sih. Nah kalau di aku sendiri, emang aku tuh problemanya selalu ada di smile lines aku. Jadi di bagian smile lines aku memang ada sedikit garis, tapi memang biasanya mostly aku pakai foundation apapun itu akan selalu ada garis karena memang lumayan smile lines aku udah lumayan dalam. Tapi menurut aku tuh masih fine banget. Nanti bisa kayak diakalin lagi. Iya, diakalin pakai produk lain ataupun sedikit di touch up pakai bedak sih biasanya. Cuman memang ini aku pengen lihat dia tanpa alas lain selain dari foundation tuh kayak apa gitu. Cuma ini so far aku lihat sekarang belum ada yang nggak cracking sih, cuman emang karena ada smile lines aja. Cuma tempat lain sih fine aja. Terus udah gitu biasanya aku problemanya juga, walaupun tadi aku udah campur warna foundation, tapi biasanya tuh di bagian jidat aku selalu harus warnanya beda. Tapi ini masuk aja di aku, nggak buat abu dan apapun itu. Jadi fine aja sih. Nggak tahu, gue akhirnya suka sih dengan foundation ini. Jadi emang emang perlu dia ada waktu untuk biar kelihatan bagus di kulit. Sama kayak Tasya tadi, emang ini kan sebenarnya yang bikin adalah Tasya Farasya gitu. Jadi harus diketahui Tasya tuh kalau makeup memang sukanya full coverage gitu. Mungkin buat Tasya itu bukan full coverage biasa aja, tapi buat certain people akan full coverage. Jadi ini expect lah foundationnya memang coveragenya setebal itu, bisa banget nutupin ini bekas jerawat gue aja ketutupan, fine lines, bukan fine lines, urat-uratnya di muka Tasya juga ketutupan. Tasya juga namanya. Biar saham ya. Amin. Gitu. Terus aku ngerasa juga ya Kak, dengan walaupun dia tuh nggak di set, walaupun ini kita belum berjam-jam anyway sih ya, tapi dia tuh nggak gerak gitu loh. Maksudnya di luar dari kita pakai blush on dan lain-lain, dia tuh udah ngeset tapi bukan yang matte kering gitu, cuman dia tetap finishingnya tuh nggak, kan ada beberapa yang kadang full coverage walaupun matte tuh kadang suka kalau kepegang-pegang atau kalau misalnya kita gerak dan apa tuh ada aja gitu loh kayak bercak-bercak tangan ataupun si brush dan lain-lain. Tapi ini tuh nggak sama sekali, jadi dia bener-bener langsung ngeblend sama kulit kita gitu maksud aku. Sama satu lagi yang bisa mungkin di review juga di sini selain kita beda warna adalah Tasya pakai skincare dan gue belum pakai skincare gitu, dan ternyata hasilnya tuh kayak tetap kelihatan hydrating dibanding gue gitu maksudnya, karena gue nggak pakai skincare kan, karena dia di dalam kandungannya ada skincarenya tadi itu sih. Jadi so far gue suka dengan si foundationnya, mungkin jauh lebih suka foundation dibandingin concealernya. Karena memang lebih hydrating sih menurut gue dibanding si concealernya juga. Full coveragenya sama sih menurut gue. Jadi ini bisa buat dipakai buat daily. Kalau misalnya emang kalian nggak pengen full coverage, bisa diakalin dengan cara Tasya tadi. Atau kalau pengen full coverage bisa kayak gue dipakai 2-3 layer gitu.
lagi? Nah kalau buat aku sendiri sih aku sama kayak Kak Ocel, kayaknya bukannya aku tidak menyarankan untuk beli concealer, tapi buat aku ini udah lebih dari cukup untuk beli ininya aja. Terus kalau Kak Ocel kan tadi ngerasa dia tuh suka pakai brushnya kayak fine aja, cuman mungkin gripnya kurang. Kalau di aku juga ngerasa gripnya tuh ya karena ini tuh ada di suatu tempat yang kecil ya, jadi kita tidak bisa expect grip yang terlalu enak seenak brush. Tapi kalau menurut aku masih fine-fine aja, karena kalau di aku tuh sangat membantu untuk ngeblend tanpa ada strokes-strokesnya, plus dengan bentuk yang kayak gini tuh bisa nge-reach berbagai area, termasuk bagian area mata yang agak susah, ya hidung. Ini masih enak banget sih, jadi sangat melengkapi antara foundation dan juga aplikatornya gitu. Sebenarnya ini kekurangannya cuma gripnya yang kita emang harus kayak adjusting aja sih gitu. Kalau misalnya emang kalian tipikal yang emang suka bawa brush ya kalian bisa bawa brush lagi, tapi ini atau menurut sponge aku ya. Atau sponge, tapi menurut aku ini juga sangat bisa banget kalian pakai langsung. Kalau emergency gitu. kayak kemarin saya ke Surabaya ya bisa pakai ini. Ya, tiba-tiba lupa gitu, tapi ternyata ada ini gitu. Ini bisa sangat membantu gitu. Jadi dengan dari mulai packaging, formula sampai hasil akhir lu mau ngasih rate berapa? Kalau di aku sih 8 strip 10 ya Kak. Kalau kamu gimana? Aku sama sih 8 karena ya bisa 8,5 sebenarnya karena memang thoughtful banget, dia ada brushnya, produknya gemes sih sebenarnya. Ini tuh beda karena gue kayak belum pernah ngeliat foundation yang bentuknya kayak gini sih. Seingat gue ya gitu. Jadi ini unik banget, lucu juga ini kalau buat seserahan, cantik kan? Gitu. Packagingnya sih yang menurut aku tuh sangat dipikirin banget juga dengan aplikator dan juga foundationnya ini sangat handy banget sih untuk dibawa kemana-mana gitu. Terus walaupun dia ini tuh kecil tapi ini ukurannya 30 mili Bo di dalamnya gitu. Jadi emang harganya 200 berapa sih? Hampir 250 ya? 249 menurut gue worth it karena emang dia mikirin dari kemasan ini tuh. Bener. Soalnya balik lagi karena gue belum pernah ngeliat ada produk makeup kayak gini nih, dia harus beli sendiri gitu atau molding sendiri. Ya, which is beda mahal yang lain, betul. Keluarin lagi buat jasa molding packaging gitu. Terus aku nggak tahu kan di sini teman-teman juga pasti beda. Kalau Kak Ocel kan tipenya memang pakainya medium to full, sedangkan aku tuh light, dan menurut aku ini kalau aku pakai buat light, kalau buat aku ya, ini pasti bakal tahan lama banget di aku. Iya. Itu sih so far gue dari segi hasil akhirnya ketika dipakai, experience-nya super enak. Jadi congrats buat Tasya, kelahiran anaknya yang baru nih, anak keempat ya gitu setelah 2 tahun akhirnya launching juga. Padahal di JXW dia bilang Oktober, setahu gue tiba-tiba aku keluarin sekarang gitu tanggal 5 Agustus kemarin gitu. So congrats buat Tasya, ini juga hits banget kemarin pas launching. Langsung terjual hampir menghasilkan 1 miliar dalam 13 menit gitu. Dan gue salah satu orang yang ikutan check out di situ. Barang saya belum datang gitu. Tapi congrats, benar-benar apa ya, ini tuh sebuah produk yang dibikin dengan waktu yang cukup lama tapi tidak mengecewakan sama sekali. So itu dari aku dan Tasya. Kalau mau beli masih bisa sekarang beli di Shopee, harganya tadi 249.000, ada concealernya juga, tak ada tambahan warnanya, kita akan kasih swatchnya nanti. So that's it from me. Buat teman-teman mungkin yang udah pernah cobain si foundationnya, yang udah nyobain si foundationnya, boleh komen di bawah menurut kalian si foundation ini seperti apa. Jangan lupa juga review kalau udah, review di FD app, supaya bisa bantuin FD member lain dan juga teman-teman lain untuk cek reviewnya. So udah itu aja dari kita berdua. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye.